Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, fa amma ba'. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing hati kita sehingga dengannya kita mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk duduk dalam majelis ini. Tidaklah kita duduk di sini kecuali karena bimbingan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa duduk dalam majelis ilmu kecuali itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Karena apabila Allah sayang kepada seorang hamba, Allah bukan menambahkan baginya harta, karena harta itu adalah ujian, fitnah. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, Allah bukan menambahkan baginya usia, karena segala usia itu telah ditentukan, tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Tapi apabila Allah sayang kepada hamba, Allah akan menambahkan baginya ilmu agama. Karena cuma ilmu ini yang nanti akan ditanya di dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahihnya Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka datanglah dua malaikat ke dalam kuburnya dan bertanya, Man Rabbuka? Siapa nama Rabbmu? Dia menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabb saya. Kemudian ditanya lagi, Wa ma dinuka? Apa dinmu? Kata dia, Al-Islamu dini, Islam adalah din saya. Wa man hadzal rajul ba'atsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian ini? Kata dia, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Wa ma yudrika? Apa yang engkau pelajari selama hidup? Kata dia, qara'tul kitab Allah fa amantu bihi. Saya belajar kitab Allah, kemudian saya beriman dengannya, maka orang ini beruntung. Tidak ditanya ilmu fisika yang dia dapat nilainya cum laude, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu sains, ilmu bisnis, enggak ada yang ditanya di akhirat, enggak ada yang ditanya di kubur. Yang ditanya, wa ma yudrika? Apa yang engkau tahu? Apa yang engkau pelajari? Apa yang engkau fahami? Jawaban yang benar cuma satu. Qara'tu kitab Allah, saya belajar kitab Allah, Al-Quran, fa amantu bihi, lalu saya beriman dengannya. Maka kata Nabi, Allah menyuruh para malaikat untuk menghadirkan untuk orang ini tempat tidur dari tempat tidur surga. Kemudian dibukakanlah pintu surga sehingga dia merasakan hawa yang sejuk dari angin surga. Kemudian bumi itu menjadi lapang baginya sejauh matanya memandang. Maka dia pun tidur dalam kenyamanan sampai hari kiamat. Makanya kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan dudukkan hamba itu di dalam majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itu definisinya majelis yang di dalamnya orang menambah iman, mentajdid, memperbaharui iman, bukan menambah lalai, bukan menambah ketawa, bukan menambah lahun, sia-sia, tetapi menambah iman, tajdid, dicas imannya. Itu baru namanya majelis ilmu. Orang yang paling sedikit ketawanya dalam majelis, itulah yang yang banyak dapat kebaikannya. Ulama yang paling sedikit membuat guyon dalam satu majelis ilmu, ulama itulah yang paling banyak memberikan hikmah. Makin banyak guyonnya, makin sedikit hikmahnya. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah di surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia tanpa ilmu, sehingga dia menjadi tersesat dan menyesatkan orang dari jalan Allah, dan bagi mereka ada azab yang muhin, yang menghinakan. Makanya majelis yang paling baik itu di antara majelis ilmu yang paling sedikit ketawanya sebetulnya. Walaupun
umat Islam di Indonesia ini lebih berminat kepada yang lebih banyak ketawanya. Dan sukses gagalnya suatu majelis ilmu tidak dinilai dari sedikit dan banyaknya orang yang datang. Jadi nggak bisa kita misalnya nanti di akhir tahun mengevaluasi acara, oh ternyata yang datang sedikit sehingga kita tiadakan saja. Ini bukan ukuran sukses dan gagalnya dakwah. Seandainya sukses dan gagalnya dakwah diukur dari banyaknya peserta, Nabi Nuh itu seharusnya lebih gagal. 950 tahun yang masuk Islam tidak sampai dari 100 orang. Menunjukkan sedikit sekali. Nabi Idris lebih sedikit lagi. Nabi Ayub sangat sedikit. Nabi Ibrahim cuma bertiga. Ibrahim, Sarah, Lut. Di Irak bertiga baru pergi ke Palestina. Di Palestina nanti nambah satu, Hajar. Itu juga istrinya. Udah gitu nambah dua, Ismail dan Ishak itu juga anaknya. Enggak banyak umatnya. Makanya kata Nabi, di antara nabi-nabi Allah itu ada yang umatnya satu, ada yang umatnya dua. Memangnya mereka gagal? Allah enggak pernah menyebut mereka gagal. Karena memang kecenderungan manusia itu senang kepada senda gurau, senang kepada la'b, permainan dan sia-sia. Sehingga para anbiya ini tidak bisa menawarkan permainan dan kesia-siaan. Para anbiya ini enggak pintar guyon. Enggak ada para anbiya yang jago dalam berguyon, itu enggak ada. Seandainya para anbiya hidup di Indonesia, mungkin pengikutnya lebih sedikit daripada ustadz-ustadz yang terkenal. Kenapa? Karena mereka enggak menawarkan guyon dan senda gurau. Yang datang kepada mereka benar-benar orang mencari kebenaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lainnya mencari kesenangan dan kesia-siaan. Makanya yang paling sedikit guyonnya, walaupun ini enggak saklek, tapi kebiasaannya yang paling sedikit guyonnya, yang paling banyak hikmahnya. Yang paling banyak guyonnya, yang paling sedikit hikmahnya. Mau milih duduk di dalam majelis mana? Majelis hikmah atau majelis lahun, majelis guyon ataupun sia-sia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, Allah buat dia faqih, mengerti dalam urusan agama. Halal, haram, perintah, larangan, wajib dan yang dilarang, yang disuruh tinggalkan. Ini semuanya adalah fikih dalam agama. Ada fikih besar namanya akidah, ada fikih kecil namanya ibadah dan muamalah. Maka orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang paling mengerti tentang akidah, ibadah dan muamalah menurut konsep Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak mengerti, ini saya sudah sesuai Al-Quran atau hadis atau belum, berarti dia tidak dapat kebaikan walaupun hartanya berlimpah, walaupun jabatannya itu tinggi, walaupun pengikutnya itu banyak. Kalau dia nggak ngerti halal dan haram, atau dia tidak mengerti mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang bertentangan, berarti dia belum dapat banyak kebaikan. Karena kebaikan itu bukan harta. Seandainya harta itu kebaikan, Allah nggak mau ngasih harta kepada orang kafir. Karena Allah nggak mau ngasih kebaikan kepada orang kafir. Seandainya jabatan itu kebaikan, Allah nggak mau ngasih jabatan itu kepada orang kafir. Seharusnya harta itu diberikan kepada orang mukmin saja, dan yang paling kaya seharusnya orang mukmin. Tapi Bilal miskin, Abu Hurairah miskin, Ammar bin Yasir miskin, Abdullah bin Mas'ud miskin, Umar bin Khattab miskin, Ali bin Abi Thalib sangat-sangat miskin. Seandainya harta itu kebaikan, Allah akan kasih sebanyak-banyaknya kepada kaum mukmin. Tapi kenapa dikasihnya kok ke Qarun? Berarti harta itu bukan kebaikan menurut Allah, hanya ujian saja, hanya perhiasan saja. Seandainya jabatan itu adalah kebaikan, maka semua orang mukmin itu punya jabatan. Tetapi sedikit dari mereka yang dapat jabatan itu pun ujian bagi mereka. Kenapa malah yang diberikan jabatan yang banyak itu kepada orang kafir? Namrud, Haman, Fir'aun. Nabi yang seperti itu atau di atas itu cuma satu, yaitu Nabi Sulaiman. Yang lain bukan raja, orang-orang biasa. Bahkan Nabi Daud, gimana cerita Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut, Goliat? Nabi Daud itu kan gak terkenal awalnya, masih anak-anak di bawah usia remaja, ikut berperang karena disuruh sama ayahnya untuk melayani dua kakaknya yang berperang. Jadi dia bukan mau melawan Jalut, tapi dia ikut untuk mempersiapkan makanan bagi kedua kakaknya yang berperang. Untuk mempersiapkan bekal bagi kedua kakaknya. Dia ikut bertiga mereka, kakaknya berdua, dia sendiri, dia yang nyiapin segala kebutuhan kakaknya. Pas sampai di medan perang, Jalut ngajak duel, siapa di antara kalian yang berani
Tidak ada yang berani satupun. Jalut, orangnya gede. Jangankan manusia orang biasa, pemimpin mereka yang waktu itu terkenal tinggi, namanya Talut, dari kata tol itu tinggi. Talut, pemimpin kaum muslim waktu itu, tidak mau melawan Jalut, karena terkenal Jalut ini luar biasa tangguhnya. Sehingga semuanya diam. Ketika melihat kaum muslimin diam, Izzah Daud muncul. Malu-maluin kalau kita diam ditantang sama Jalut. Masa diam aja? Akhirnya dari belakang dia, saya yang berani. Anak kecil. Orang-orang semuanya, Daud, kamu jangan bunuh diri segala macam. Kamu masih panjang masa depan segala. Enggak, saya akan lawan. Pakai apa? Enggak pakai pedang, enggak pakai tombak, pakai ketapel. Cuma ketapel biasa, ketapel anak-anak Palestina. Dia hadapin Jalut yang lebih gede, sementara Daud masih kecil. Kemudian karena dia lincah, sekali dia loncat, dia ketapel, pas di titik vitalnya Jalut, langsung tumbang satu kali ketapel. Sejak saat itulah akhirnya Daud terkenal. Jadi bukan raja besar, baru setelah itu jadi raja, kemudian diturunkan kepada anaknya Sulaiman. Seandainya kerajaan itu adalah nikmat yang besar, Allah udah kasih kepada semua orang yang beriman. Makin soleh makin banyak hartanya, makin soleh makin naik jabatannya. Justru sebaliknya, banyak orang-orang soleh baru dapat jabatan sebentar sudah dikudeta. Seperti misalnya Presiden Mursi di Mesir, luar biasa. Walaupun kita nggak bilang beliau ini ahli surga karena Allah yang maha tahu, kita nggak bilang beliau ini ma'asum, cuma Nabi yang ma'asum. Tapi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin di zaman kita sekarang, ini soleh banget. Gimana nggak soleh? Presiden pertama yang hafiz Al-Quran adalah Muhammad Mursi. Kalau Perdana Menteri pertama yang hafiz Al-Quran adalah Ismail Haniyeh, yang dari Palestina. Dua-duanya itu dari Ikhwanul Muslimun. Pertama, Perdana Menteri hafiz pertama di dunia adalah Ismail Haniyeh. Ahmadinejad nggak hafiz. Cuma kesannya itu dia merakyat. Kan banyak sekarang yang kesan-kesannya merakyat kan ya. Dulu udah sebelum di Indonesia udah ada Ahmadinejad tuh. Terus Mursi presiden pertama yang hafiz Al-Quran. Tahu kenapa dia dikudeta oleh orang-orang liberal seperti As-Sisi? Salah satunya adalah dia mau buat Dustur Jadid. Dustur Jadid ini istilah nasionalis, bukan istilah Islam. Tapi muatannya Islam banget. Apa Dustur Jadid? Salah satu poinnya adalah tidak boleh lagi orang, telanjang di Hurghada. Hurghada itu Balinya Mesir. Yang biasanya para bule-bule itu telanjang di sana. Dibuat Dustur Jadid, undang-undang baru dari presiden. Kayak keputusan presiden gitu. Bahwa di sana tetap harus menggunakan pakaian walaupun tidak seperti biasanya, tapi lebih sopan daripada yang biasanya, daripada yang biasa telanjang di sana. Ternyata, coba nanti, tapi nggak usah dicari di YouTube deh. Di YouTube itu banyak, atau kita baca di koran-koran berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, itu cewek-cewek Mesir yang dibayar oleh orang-orang liberal, pelacur-pelacur itu pada berjalan di sepanjang jalan dekat Mahkamah Agung Mesir. Tidak pakai apapun, sehelai benang pun enggak. Itu 2 tahun yang lalu sebelum terjadi kudeta. Sengaja mereka telanjang ramai-ramai di depan jalan, lebih parah daripada orang barat, untuk protes terhadap Dustur Jadid. Undang-undang barunya Mursi yang melarang orang telanjang. Kalau di Turki kenapa sekarang ramai-ramai? Gara-gara dibuat undang-undang tentang penertiban miras. Penertiban khamar. Enggak dibilang haram. Ditertibkan, cuma boleh minum di sini, di lokalisasi. Itu ramainya dibuatlah isu baru, isu tentang go green, bahwa si Erdogan menebang pohon-pohon di taman kota segala macam. Itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan untuk menjatuhkan Erdogan gara-gara dia mulai ke arah Islam. Miras nggak boleh. Padahal urusan miras ini undang-undangnya undang-undang Eropa, bukan undang-undang Turki sendiri. Dia ngikutin undang-undang Eropa. Ini semuanya. Seandainya kekuasaan itu adalah, atau harta itu adalah nikmat, Allah udah kasih. Tapi ternyata itu ujian. Baru dikasih setahun, dikudeta, sekarang dipenjara lebih dari 1.000 orang. Dan tanpa disidang, hanya langsung diketuk palu, hukuman mati. Gak pakai sidang, gak dihadirkan satu orang pun, langsung dihukum. Yang mau dihukum mati itu 90%-nya hafiz Al-Quran. Dan bahkan ada guru saya di situ yang kemarin juga udah ada satu yang syahid. Insya Allah mudah-mudahan. Namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Uwais, ulama tafsir. Dan saya pernah kirimkan fotonya, itu luar biasa. Atau pernah saya taruh di DP saya, foto beliau. Ulama yang sangat lembut. Ini yang mau dihukum mati? Kata ulama salafi yang ada di Mesir, wahai As-Sisi, engkau akan tanggung dosa mereka semua nanti di akhirat. Orang yang matinya terbunuh,
dosanya udah habis, dikasih ke pembunuh. Si pembunuh akan masuk neraka dengan dosa orang lain. Bagi mereka, itulah nikmat Allah. Itulah nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan dikasih banyak harta, tetapi ketika diterima taubatnya, diterima Islam dan imannya, ditambahkan hidayah baginya, diterima amal solehnya, itulah nikmat Allah bagi orang yang beriman. Harta, seandainya ada nilai sedikit saja, Allah nggak mau ngasihnya kepada orang kafir. Seandainya dunia ini bernilai sedikit saja, Allah nggak mau ngasih dunia ini sedikit pun kepada orang kafir. Allah, kalau bahasa orang Jawa, moh. Apa moh? Enggan banget, nggak mau sedikit pun ngasih kepada orang kafir. Kenapa? Karena ada nilainya. Tapi karena dunia ini, kata Nabi, lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk, makanya orang kafir ada harta, jabatan. Karena nilai dunia ini lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Coba, nyamuk aja, nggak usah sebelah sayapnya. Dengan nyamuk-nyamuknya, taruh di timbangan digital. Berubah angka nolnya? Jadi 1 atau 2? Nggak sama sekali, tetap 0. Itu nyamuk. Apalagi sebelah sayapnya ditaruh, nggak berasa sama sekali. Baru berasa sebelah sayap nyamuk ditaruh situ, sama 1 kilogram, misalnya buah, baru jadi 1 kilo. Tapi kalau sebelah sayap nyamuk doang, nggak berubah. Saking rendahnya dunia, bahkan lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Sehingga pantas jika orang kafir itu dapat sebagian dunia, karena Allah melihat itu sesuatu yang biasa aja. Bahkan Nabi pernah bersama para sahabat melewati satu jalan, dan di jalan itu ada bangkai onta. Onta yang udah dipotong telinganya. Onta yang udah dipotong telinganya itu kalau di Arab itu namanya onta sial. Onta yang kena MERS. Onta sial, sehingga dipotong telinganya. Nah, ketika onta itu dipotong telinganya, hidup aja nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau minum susunya, tidak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap membawa sial. Ini onta yang dipotong telinga, itu tradisi Arab jahiliyah. Ini bukan hidup, udah jadi bangkai. Coba dipotong telinga, jadi bangkai, udah busuk, udah banyak belatung. Lewatlah Nabi, para sahabat nutup wajah mereka. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau membeli onta ini? Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan bangkai, hidup pun kami nggak mau membelinya, gratis pun kami nggak mau. Kenapa? Itu unta yang sudah dipotong telinganya, gratis saja kami nggak mau, apalagi udah dibangkai, apalagi beli pula. Kata Nabi, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kalian menganggap bangkai ini hina, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina dari bangkai ini. Terus kita nggak boleh memiliki dunia? Boleh, tetapi jangan mengukur rahman Allah itu dari dunia. Itu salah. Kalau kita mengukur Allah sayang nggak sayang sama kita itu lewat kaya dan miskin. Berarti Allah nggak sayang ya sama para sahabat, karena sebagian besar sahabat itu miskin. Bahkan Masjid Nabawi di masa mereka terbuat dari pelepah kurma biasa. Kalau mereka sujud, di jidat mereka itu banyak debu, karena sujudnya di atas tanah. Berarti Allah lebih sayang ke kita dong, dengan karpet yang tebal-tebal seperti ini, dengan ini udah kayak bulan purnama entah berapa biji. Berarti lebih sayang ke kita. Buktinya Allah katakan ke mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka. Allah cinta kepada mereka. Berarti Allah kalau sayang kepada hamba itu bukan dikasih harta saja. Kasih harta itu ada yang dikasih, ada yang ditahan. Yang ditahan berarti Allah ingin menyelamatkan dia. Yang dikasih berarti Allah ingin menguji dia. Tapi kita kan minta diuji ya. Ya Allah, beri saya harta yang banyak. Berarti dalam bahasa lain, ya Allah ujilah saya sebanyak-banyaknya kan? Bahasa lainnya gitu. Berilah saya harta yang berlimpah. Rizqan wasi'an kan doa kita? Bukan rizqan halalan thayyibah, tapi rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Bahasa dalam kurungnya, ya Allah ujilah saya seluas-luasnya. Kita menguji gitu. Ada yang bahkan stres pengen diuji oleh Allah. Gimana? Ya Allah jadikanlah saya anggota legislatif. Saya siap diuji oleh Allah dengan diberikan amanah. Amanah itu seharusnya ditangisi, bukan disyukuri. Sehingga kalau kita nggak dapat, disyukuri, bukan ditangisi. Sebaliknya, orang kita dapat amanah, tasyakur bin ni'mah. Nggak dapat amanah, nangis sampai masuk rumah sakit jiwa. Sebaliknya harusnya, ketika dapat amanah, masuk rumah sakit jiwa. Kenapa masuk rumah sakit jiwa? Saya takut pada Allah, kan bagus tuh. Ini orang yang benar. Terus kalau nggak dapat, alhamdulillah nggak dapat, berarti dia orang yang benar. Kita sebaliknya malah. Nggak dapat masuk rumah sakit jiwa, dapatnya jingkrak-jingkrak. Karena menganggap itu sebagai nikmat, bukan sebagai ujian dan amanah. Makanya ketika Umar dimintai
kesediaan menjadi khalifah Abi Bakar? Kalau Abu Bakar itu kan khalifah Rasulullah, Umar itu khalifah Abi Bakar. Maka Umar marah-marah. Kalian jangan macam-macam, jangan membawa saya ke neraka. Kalian pergi sendiri masuk surga, saya kalian tinggalkan di sini dalam keadaan diberikan beban yang sangat banyak sehingga saya masuk neraka. Saya nggak mau ikut musyawarah, saya pergi aja. Dia nggak mau ikut musyawarah. Tiba-tiba semuanya udah melantik Umar. Umar datang marah-marah. Kenapa kalian lantik saya tanpa persetujuan dari saya? Nangis-nangis semalaman di rumahnya. Kenapa? Padahal kan jadi presiden. Kalau kita kan tasyakur luar biasa tuh. Terima kasih apa segala macam ya. Mohon doa restu. Mohon doa restu supaya diuji. Mohon doa restu wahai rakyat semuanya agar saya diuji oleh Allah. Enggak, mana ada orang yang waras seperti itu? Bukan ulul albab. Walaupun enggak semua mereka seperti itu. Ada yang juga niatnya ikhlas, tapi kan kita berbicara kepada orang yang mencari hanya semata-mata mencari dunia dari urusan itu, bukan orang yang ikhlas berdakwah. Makanya ini sebetulnya masih prolog. Yang kita ingin sampaikan apa? Bahwa duduknya kita di sinilah yang disebut dengan nikmat. Bukan ketika kita pulang dari suatu pekerjaan dapat untung besar, itu bukan nikmat. Itu adalah ujian ataupun perhiasan. Sebaik-baiknya itu bukan ujian. Sebaik-baik dunia itu ya disebut dengan perhiasan, zinah. Atau yang lebih sejati lagi, memang dunia itu fitnah, ujian. Makanya janganlah dunia itu memperdaya kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa sholat berjamaah, itu nikmat. Kita bisa duduk dalam majelis ilmu, itu baru nikmat. Kita bisa berangkat umroh, itu baru nikmat. Kita bisa tilawah Al-Quran, itu baru nikmat. Kita bisa zikir, itu baru nikmat. Kita bisa bangun malam, itu baru bernikmat. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu baru nikmat. Tapi kalau banyak harta justru membuat mudarat, makin banyak harta, makin nambah mubazir, makin banyak kan biasanya orang yang berkelimpahan lah yang mubazir kan ya. Kalau cuma berkecukupan atau kekurangan gimana mubazir? Apa yang mubazirin? Justru mubazir itu terjadi pada orang yang berlimpah hartanya. Kalau orang nggak berlimpah gimana mubazir? Misalnya nih, kita berdua lagi di jalan, makanannya cuma 1 bungkus, mubazir nggak? Bahkan sebutir beras nasi pun nggak ada yang tersisa. Makan nasi padang misalnya, cuma dikasih telur sama kuah campur aduk, kan nasi padang suka gitu tuh. Bungkus, kita makan bertiga di jalan, lapar lagi dari pagi belum makan, makanya jam 4 sore itu gimana? Kan habis semuanya, nggak ada mubazir. Coba, kita uangnya banyak, belinya bukan bungkus, kita langsung duduk di warung padang yang berlimpah, 1 meja banyak, kita coel, akhirnya kita ambil nasi banyak, akhirnya nggak habis. Justru mubazir itu terjadi pada orang yang berlebih, bukan pada orang yang kekurangan. Makanya bisa jadi keberlimpahan itu ujian, kekurangan itu rahmat. Bisa jadi. Walaupun ketika kita diberikan itu nanti respon kita beda-beda ya. Tergantung tingkat keimanan. Saya juga belum jamin kalau dikasih kekurangan akan tersenyum. Kalau dikasih keberlimpahan akan cemberut. Mungkin sebaliknya, dikasih kekurangan cemberut, dikasih keberlimpahan tersenyum. Padahal di balik keberlimpahan itulah ada dosa. Di balik kekurangan itulah ada sifat mulia. Makanya duduk dalam majelis ilmu itu perlu kita syukuri terus supaya Allah menambah lagi ilmu kita. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kalau kita bersyukur duduk di sini, Selasa depan Allah tambah lagi, hari yang lain Allah tambah lagi. Kalau kita menganggap ini hanyalah sesuatu yang daripada nggak jelas mau kemana, ya udahlah duduk nganggur ngisi waktu luang, ini belum terlalu ikhlas, baru setengah hati. Jadi kita sengaja datang nih, alhamdulillah jauh-jauh. Janganlah kita sia-siakan majelis ini hanya dengan hal-hal yang sifatnya lalai. Tapi kita saling mengingatkan, membaca Al-Quran, membaca hadis. Nanti pasti ditanya oleh malaikat, wa ma yudrika, apa yang kamu pelajari selama di dunia? Kita bisa menjawab, qara'tul Quran fa'amantu bihi. Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi. Saya belajar Al-Quran, lalu saya beriman. Nama siapa kamu belajar? Sama Hanan Ataki. Mana dia sekarang? Udah sekitar 10 tahun lebih duluan meninggal daripada saya. Oh, dicarilah. Oh, kamu ya yang ngajarin dia. Iya, nambah pahala kan. Jadi ini artinya kebaikan yang kita bawa nanti ke kubur. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan mengambil nasihat malam ini dari kisah seorang sahabat. Al-Qasas wal Ibrah. Kisah-kisah dan pelajaran. Nah, kisah kita malam ini adalah kisah tentang seorang sahabat yang
biasa-biasa saja. Karena kalau saya kisahkan sahabat yang luar biasa, kita suka berpikir, itu mah Abu Bakar, itu mah Ali, itu mah Aisyah, terlalu tinggi untuk kita. Sekarang kita ambil yang biasa-biasa saja dah. Sahabat yang kalau kita lihat di antara para sahabat, dia bukan yang paling terkenal, bukan yang paling soleh, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi dia disebutkan kisahnya berkali-kali dalam Al-Quran. Walaupun namanya nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kisahnya disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa walaupun dia biasa-biasa aja, Allah tetap perhatian kok sama orang yang biasa-biasa aja. Jadi jangan berpikir Allah cuma perhatian sama orang yang luar biasa. Itu mah guru. Guru mah cuma perhatian sama yang ranking 1 sampai ranking 3. Sisanya dia nggak perhatian. Lo memang bodoh misalnya. Kalau yang ranking 1 apa sayang apa? Saya yang bodoh-bodoh. Bukan yang bodoh-bodoh, yang biasa-biasa aja. Saya pernah kapok soalnya. Saya kan pakai kacamata, dikira pinter kan? Kan kata orang yang pakai kacamata itu pintar katanya. Nah, saya duduknya di barisan paling depan lagi di kelas. Pas guru KKN masuk, dia pikir saya ranking 1 di kelas itu. Wah, dia senang sama saya. Coba kamu maju ke depan. Karena gurunya senang, saya juga jadi senang pelajarannya, pelajaran matematika. Setiap kali saya maju ke depan, saya jawab bisa. Dia makin yakin saya ranking 1 di kelas. Pas udah sekitar sebulan, dia tanya, kamu yang ranking 1 ya? Enggak Bu, saya ranking 10. Terus yang ranking 1 mana? Yang ranking 1 diam-diam aja di belakang tuh. Dia udah biasa maju, biar giliran saya deh. Kasihan mungkin ya gak pernah maju ke depan. Jadi biar saya giliran yang maju ke depan. Pas dia tahu saya bukan ranking 1, udah biasa-biasa aja, gak pernah lagi disuruh maju ke depan. Akhirnya saya pun jadi malas belajar pelajaran itu, jadi nilainya jelek lagi. Ini nyalahin guru. Artinya analoginya gitu. Allah itu bukan cuma perhatian sama orang yang yang hebat, yang amal solehnya luar biasa. Bahkan kepada orang yang biasa-biasa pun Allah perhatian. Baik dia yang ibadahnya luar biasa ataupun yang lagi belajar sedikit demi sedikit, Allah perhatian. Allah tetap kasih rahmat. Walaupun lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka bertingkat-tingkat kan di sisi Allah, enggak sama. Tapi tetap yang di bawah pun Allah perhatikan. Buktinya orang yang terakhir kali masuk surga pun Allah kasih surganya seluas 10 kali kerajaan bumi. Berarti Allah tetap memberikan kebaikan kepada setiap hambanya. Ini kisah seorang sahabat yang biasa-biasa saja, tapi dapat perhatian dari Allah luar biasa. Namanya Wahsy. Tahu siapa Wahsy? Dia terkenal dengan istilah Qatilu Hamzah, pembunuh Hamzah, yang disewa oleh istrinya Abu Sufyan, Hindun. Siapa yang bisa membunuh Hamzah, maka kalau dia budak akan dimerdekakan dan diberikan harta yang berlimpah, termasuk perhiasan pribadinya Hindun. Wahsy, sahabat dekatnya Bilal, cuma beda gaya berpikir. Kalau Bilal mencari kebenaran, Wahsy dulu mencari keuntungan. Dia nggak mau masuk Islam, kenapa? Nggak menguntungkan bagi dia, malah rugi. Gara-gara masuk Islam nanti jadi korban penyiksaan seperti Bilal, makanya dia nggak mau masuk Islam. Sedangkan Bilal mencari kebenaran walaupun itu merugikan dalam pandangan orang lain. Sehingga dia ketika tahu Muhammad itu Nabi dan mengajarkan akhlak yang mulia, Bilal langsung salah satu di antara 10 orang yang pertama masuk Islam. Di antara 10 orang yang pertama masuk Islam, salah satunya bernama Bilal bin Rabah. Langsung masuk Islam. Walaupun resikonya akan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi Wahsy beda dengan Bilal. Bilal, hidup kita ini udah susah. Kan banyak orang gitu ya. Ngomongnya tuh pesimis gitu. Banyak di zaman kita juga. Hidup kita ini udah susah, gak usah cari-cari susah lagi. Hidup kita ini udah melarat, gak usah nambah-nambah masalah. Jadi budak aja udah susah, apalagi harus masuk Islam, lebih terancam lagi. Udahlah, kamu gak usah macam-macam. Kamu gak sama dengan mereka. Mereka itu orang-orang Quraisy, mereka itu orang Arab, mereka itu punya kerabat yang bisa melindungi mereka. Nah kita negeri kita jauh di Ethiopia, Habasyah. Kita budak, gak punya siapa-siapa. Kalau kita sampai ketahuan masuk Islam, habislah kita. Kamu gak usah cari masalah. Kata Bilal, saya punya Allah. Saya punya Allah. Persis seperti kata Umar, kalau kamu merasakan dunia ini sempit, jangan bilang, wahai dunia, saya punya masalah. Wahai Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi bilang, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Cuma kadang seringnya kita lupa kayak gini nih. Termasuk saya pribadi, kalau lagi ada masalah besar kita, ya Rabbi, saya punya masalah yang besar ya Allah gitu ya.
Kita memang butuh latihan sih untuk bisa jadi kayak gitu. Termasuk ustadznya yang ngomong juga sama. Jadi bukan berarti saya udah paling soleh di antara kita, enggak. Hanya sedikit lebih tahu sehingga saling mentransfer apa yang kita tahu. Mungkin yang paling soleh di antara kita yang duduknya belakangan, di belakang, yang dia nunduk-nunduk aja, yang dia biasa-biasa aja kelihatan, ini entah siapa. Bisa jadi dia yang paling diridhoi oleh Allah yang kita enggak kenal. Bisa jadi yang paling enggak soleh di antara kita justru yang duduk di atas. Hanya tahu karena membaca, ya udah sampaikan ke jamaah, baca dari ulama sampaikan ke jamaah, bukan yang paling soleh. Kan Bapak Ibu enggak kenal saya dalam keseharian, taunya cuma di mimbar. Coba tahu keseharian, misalnya ketemu dengan saya di mall, pakaian saya kayak gini. Atau saya foto sama istri misalnya pas kemarin dia ulang tahun, pakaian saya yang ada earphone-nya kan, kaos di sininya ada earphone. Jadi listen by your heart. Dengar dengan hati. Jadi kaosnya tuh ada earphone. Ada yang kenal lagi Hana Taki? Siapa ya? Kok pangkling? Kata orang-orang. Ketemunya di jalan pangkling, enggak kenal karena pakaiannya udah enggak pakai sorban. Bisa jadi saya bukan yang paling soleh di antara kita. Tapi kan kita jangan tunggu orang soleh yang berbicara, karena bisa jadi orang soleh itu belum tentu yang paling banyak ilmu. Bisa jadi orang yang paling banyak ilmu belum tentu dia yang paling soleh kan ya. Ya udah cari aja ilmu dari para ulama yang disampaikan oleh orang-orang biasa. Ilmunya dari para ulama tapi disampaikan oleh orang-orang biasa. Tapi kalau orang biasa ngomong atas nama pribadinya, gak usah dengar. Udah dia biasa ngomong pula dengan nama pribadi, ini kan salah besar. Tapi kalau dia orang biasa seperti saya, bicara atas nama ulama, ayat, hadis dan qaulul ulama, ini yang kita dengar adalah ucapan ulama. Nah, Wahsy itu orang biasa. Dia bilang kayak gitu sama Bilal. Bilal, gak usah cari masalah. Kata Bilal, saya berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluk. Ternyata Bilal akhirnya disiksa luar biasa. Dan Wahsy terheran-heran dengan kesabaran Bilal. Kok kamu bisa sabar sekuat ini? Padahal yang saya tahu fisik kamu jauh lemah dibandingkan saya. Saya aja kalau disiksa gitu gak akan kuat. Wahai Bilal, kok kamu kuat? Apa yang membuat kamu jadi berubah, wahai Bilal? Kata Wahsy. Wahai Wahsy, kamu gak sadar Islam yang mengubah seseorang. Iman yang menjadikan seseorang kuat. Kata Wahsy, kamu benar, saya tidak akan pernah mengerti hal-hal yang kayak gini. Jadi Wahsy ini orangnya terlalu rasional dan simpel. Bilal berbicara dengan hati, melihat dengan hati, berpikir dengan hati, dengan iman. Kalau Wahsy, yang logis-logis aja lah, yang simpel-simpel aja. Gaya berpikir orang Indonesia banget. Yang penting kan makan. Emang tuntut ilmu di masjid, duduk di masjid kita bisa makan? Emangnya dapat ceramah itu kita bisa pakai untuk makan kan gitu? Simpelnya orang berpikir. Hidup kita ini udah susah, gak usah disusah-susahin lagi dengan bicara tentang neraka lah, azab kubur lah, padang mahsyar lah. Hidup kita aja udah susah. Untuk makan aja susah, ngapain kita duduk dalam majelis ilmu gak ada waktu? Ini kan cara berpikir orang yang sederhana, simple. Kalau di zaman sahabat dulu, Wahsy, tahu gimana terlunta-luntanya Wahsy? Karena dia berpikirnya terlalu simple, makanya dia gak termasuk yang Ahlu Badar dia gak dapat, Perang Uhud dia gak dapat, Perjanjian Hudaybiyah dia gak dapat, Fathu Makkah dia gak dapat, terus Muhajirin dia gak dapat, Ansor dia gak dapat, banyak yang gak dapat. Walaupun akhirnya Allah menolong dia sehingga dia masuk Islam dan bisa membunuh nabi palsu yang paling luar biasa pengaruhnya, Musailamah Al-Kadzab. Ini berarti Allah tetap aja memperhatikan orang yang biasa. Jadi kalau kita merasa Wahsy banget, biasa banget, maka coba nanti kita bahas kisah Wahsy setelah sholat Isya, bagaimana Allah perhatian kepada orang yang biasa ini sehingga kita bisa mengambil ibrah. Barakallahu li wa lakum.